suhu bumi semakin panas. Hal ini dirasakan oleh hampir semua orang. Naiknya suhu bumi merupakan dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Mulanya perubahan ini terjadi secara alami akibat variasi siklus matahari. Suhu bumi yang semakin panas merupakan seriusnya global warming yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Para ahli melakukan penelitian terkait hal ini, faktanya proses global warming sudah terjadi sejak abad 18 silam. Tidak hanya berdampak di negara Indonesia, suhu yang semakin panas ini juga dialami oleh seluruh negara-negara di belahan bumi. Aktivitas manusia yang meningkat selama masa perkembangan industri di seluruh dunia, menyebabkan efek kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari lagi. Mulai dari pencemaran akibat limbah, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan. Berikut adalah faktor yang menyebabkan bumi terasa semakin panas. Satu, perubahan pusat sudut rotasi bumi. Sumbu bumi yang tidak tegak lurus membentuk sudut yang seiring waktu akan terus berubah. Sudut yang terbentuk dari sumbu bumi ini sudah mengalami perubahan sekitar 41.000 tahun lalu. Besaran sudut kemiringan bumi berkisaran antara 22,1 derajat sampai 24,5 derajat. Ketika sumbu bumi membentuk sudut 24,5 derajat, maka pada musim panas akan terasa lebih panas, dan pada musim dingin menjadikan lebih dingin. Dua, kadar karbon dioksida yang ada di lautan. Lautan memiliki kadar karbon dioksida yang lebih banyak daripada kandungan yang ada di atmosfer bumi. Lautan yang terbentang luas bisa menyerap kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer. Dan karbon dioksida di laut tidak bisa menyerap panas seperti yang terjadi di atmosfer. Karbon dioksida yang terlepas dari lautan dan bergerak ke arah atmosfer menjadikan bumi semakin panas dari waktu ke waktu. Tiga, pergeseran lempeng tektonik dan erupsi gunung berapi. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan benua terus bergeser. Dalam ratusan juta tahun, daratan yang dulunya ada di dekat garis ekuator, terus bergerak menjauh dan kehilangan akses sinar matahari sepanjang tahun. Pergeseran lempeng tektonik juga menyebabkan perubahan pada kawasan gunung berapi dan pegunungan. Gunung berapi yang erupsi juga menyebabkan efek perubahan suhu. Material yang dihasilkan seperti gas dan debu vulkanik akan terlempar ke atmosfer dan menutupi. Akibatnya bumi bisa berubah menjadi semakin panas atau jadi lebih dingin, karena sinar matahari tidak bisa bebas masuk ke bumi. Empat, adanya arus laut. Arus laut mempengaruhi peningkatan suhu di bumi. Arus laut membawa suhu panas merata ke seluruh bumi dan terus berubah-ubah. Arus laut bisa membawa panas ke tempat yang lebih hangat atau ke tempat yang lebih dingin. Lautan yang terbentang luas memiliki potensi panas yang besar. Sedikit saja ada perubahan suhu pada laut, dapat berdampak pada iklim global dunia. Lima, efek meteorit yang jatuh ke bumi. Meteorit yang jatuh ke bumi memiliki andil dalam perubahan iklim bumi. Jatuhnya meteorit di suatu kawasan, menyebabkan munculnya debu dan gas yang melambung tinggi sampai menjangkau atmosfer. Hal ini menyebabkan sinar matahari tidak bisa bebas menjangkau bumi. Material yang dihasilkan oleh aktivitas meteorit ini di bumi, menyebabkan suhu global sempat menurun selama beberapa tahun.
industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil akan mengeluarkan banyak karbon dioksida, merkuri, dan sulfur dioksida ke udara, yang menyebabkan perubahan iklim. Perusahaan yang memanfaatkan fosil membuat polusi udara yang cukup berbahaya sehingga bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca yang membuat bumi semakin panas. El Nino. El Nino merupakan istilah dari sebuah fenomena iklim yang saat ini telah menarik banyak perhatian dunia. El Nino terjadi akibat interaksi rumit antara laut dan atmosfer, yang berdampak luas kepada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi. Fenomena ini mengacu kepada pemanasan berkala suhu permukaan laut di tengah dan timur Samudra Pasifik. Selama El Nino, angin pasat ini melemah, memungkinkan air hangat bermigrasi ke arah timur. Redistribusi inilah yang akhirnya mengganggu gradien suhu dan mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer. Perairan hangat melepaskan panas ke atmosfer, menyebabkan naiknya udara dan pembentukan sistem tekanan rendah di Pasifik Tengah dan Timur. Ini mengganggu sirkulasi Walker yang khas, pola sirkulasi atmosfer yang mendorong angin pasat dan pola cuaca. Adaptasi dan mitigasi iklim. Pengalaman pada tahun 2023 memberikan pelajaran bagi kita, agar antisipatif dan tidak meremehkan El Nino. Resiko yang besar tidak akan terjadi manakala tingkat kerentanan dan keterpaparan tidaklah besar. Persiapan material dan rencana aksi tanggap bencana menjadi ujung tombak jika ancaman bencana akan tiba. Terima kasih Anda sudah menonton video ini.